yang dipikirin itu udah lewat atau bahkan belum terjadi. Nah, hal seperti itu disebut overthinking. Buat kamu yang suka merasa overthinking, kamu gak sendirian kok. Soalnya banyak yang suka ngalamin hal tersebut, baik tua maupun muda. Tapi, apa sih sebenarnya overthinking itu? Dilihat dari kacamata psikologi. Apa dampaknya dan bahaya nggak sih? Gimana cara ngatasinnya ya? Nah, di video kali ini bersama saya, Bu Ini, guru BK kalian, kita akan membahas all about overthinking. Menurut Jeffrey Huttman, overthinking adalah proses menganalisis dan memusikkan sesuatu secara terus-menerus. Overthinking adalah masa perenungan di mana orang terjebak secara mental memikirkan kembali keputusan atau tindakan pada masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Salah satu penyebab kita mengalami overthinking adalah karena adanya the overthinking brain. Secara umum, otak kita dirancang sedemikian rupa sehingga semua pikiran berhubungan dengan suasana hati dan emosi yang kita rasakan. Dalam hal overthinking, emosi atau mood yang negatif akan menghidupkan pikiran dan memori yang negatif juga. Mengalami overthinking pada saat mood lagi nggak baik akan mengisi pikiran dengan ide-ide negatif. Menurut penelitian, kerusakan pada otak akan membuat seseorang rentan mengalami depresi dan overthinking serta gangguan pada area otak. Overthinking terus-menerus ternyata bisa berbahaya bagi kesehatan fisik maupun mental. Kalian tahu nggak apa bahayanya overthinking pada diri kalian? Pertama, overthinking dapat mempengaruhi komponen otak. Sering overthinking akan lebih mudah stres. Hal ini bisa memicu keluarnya hormon kortisol. Hormon ini berpotensi merusak sel otak yang berada di hipokampus. Overthinking yang kronis juga bisa mengubah fungsi otak dengan mengubah struktur dan konektivitasnya. Hal ini bisa menyebabkan gangguan mental seperti gangguan kecemasan atau gangguan mood. Yang kedua, overthinking dapat mengganggu sistem pencernaan seperti radang lambung, iritasi perut, dan sekresi lambung. Maka nggak heran kalau kita lagi banyak pikiran, kita suka ngerasa nggak nyaman dengan tubuh kita. Tiga, overthinking dapat mempengaruhi kreativitas. Semakin sering kamu overthinking dan stres, semakin banyak sel di otak yang rusak, sehingga kamu jadi sulit mengingat dan gak bisa berpikir kreatif. 4. Overthinking membuat kamu sulit tidur. Otak yang dipaksa terus berpikir membuat mata sulit terlelap, dan akibatnya kamu akan kekurangan energi karena kurang tidur. Tak serem juga ya dampaknya kalau kita terus-terusan overthinking. Tapi kalian jangan khawatir. Ada beberapa cara yang bisa kalian lakukan agar bisa mengatasi hal tersebut. Pertama, berlatih mindfulness. Mindfulness mengharuskan seseorang untuk sepenuhnya sadar dan fokus pada hal yang dilakukan saat ini tanpa adanya gangguan. Salah satunya meditasi atau mengemudi. Tulis pikiranmu dalam sebuah jurnal. Menulis kekhawatiranmu bisa menjadi terapi. Selain itu, bisa menekan kecemasan dan stres yang kamu rasain. Jadi, setelah kamu selesai dan menutup jurnalmu, tinggalin semua pikiran negatif dan lanjutkan aktivitasmu. Yang ketiga, fokus pada solusi daripada permasalahan. Daripada kamu ngabisin waktu buat mikirin masalahnya, lebih baik kamu fokus mencari solusi dari masalah itu. Dengan demikian, kamu bisa menjadikan masalah tersebut sebagai pelajaran sehingga tidak terulang lagi di kemudian hari. Itu dia fakta-fakta mengenai overthinking. Semoga bisa memberi pencerahan dan bisa membuat kalian lebih baik. Salam sehat, jiwa dan raga.